Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara uang 100.000, polisi pukul sopir truk hingga korban berdarah. Sebuah mobil yang sedang parkir ringsek tertimpa pohon tumbang. Dua orang di Goa dianiaya tetangganya hingga tewas. Waspada cuaca ekstrem, 2 rumah dan belasan bangunan lumbung di Tanah Toraja rusak dan roboh diterjang angin kencang. Angin juga menumbangkan pohon hingga menutup akses jalan. Suasana mencekam menyelimuti warga Kecamatan Sanggala Utara Kabupaten Tanah Toraja Minggu petang. Hujan deras disertai angin kencang membuat satu persatu bangunan lumbung di Tongkoran Karatuan ambruk. Tak hanya bangunan lumbung, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon besar. Total ada 15 bangunan lumbung dilaporkan roboh akibat bencana angin kencang ini. Ada 15 lumbung yang rusak. Di sini ada 5 ya, sini 5. Di Kalolok 4, di Lempangan 2 berarti 11. Di sana jadi ada sekitar 15. Dan ada rumah yang di ada bangunan yang dikena pohon juga. Dan juga ada bangunan atapnya ditiup angin. Pohon tumbang juga menutup akses jalan. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan untuk membersihkan jalan. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Sementara di wilayah pegunungan Kabupaten Maros terjadi fenomena hujan es. Momen itu pun sempat direkam warga. Dalam rekaman warga terlihat butiran es sebesar kerikil jatuh bersamaan dengan hujan deras di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Beberapa warga bahkan memunguti butiran es tersebut yang berjatuhan di halaman rumah mereka. Fenomena hujan es ini berlangsung cukup singkat dan tergolong jarang terjadi di wilayah tropis seperti Sulawesi Selatan, khususnya di Maros. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan es biasanya terjadi setelah cuaca sangat panas pada pagi hingga siang hari. Daerah pegunungan seperti Malawa berpotensi mengalami fenomena ini karena dorongan angin yang mempercepat pembentukan awan badai. Fenomena es juga biasanya terjadi pada masa transisi musim seperti saat ini. Biasanya di daerah-daerah pegunungan yang agak tinggi karena awan itu akan cepat naik ketika dia berinteraksi dengan topografi atau daerah-daerah yang tinggi. Karena dia dipaksa naik secara cepat awan itu. Sehingga Pak, ada kemungkinan fenomena itu akan terjadi lagi di musim hujan ini? Kemungkinan itu terjadi biasanya ketika awan cumulonimbus itu terjadi. Ketika BMKG mengeluarkan potensi curah hujan ekstrim, itu bisa mungkin terjadi karena inti dari hujan es tadi adalah fitur dari awan cumulonimbus. BMKG menegaskan hujan es merupakan kejadian meteorologis, alamiah, dan tidak berkaitan dengan mitos atau pertanda tertentu. Warga diimbau agar tetap waspada sebab cuaca ekstrim akhir ini kerap terjadi. Dari Maros, Raisabu melaporkan. Masyarakat yang tinggal di Maros kini tak perlu repot mengurus surat keterangan catatan kepolisian sebab pembuatan SKCK sekarang bisa melalui online. Warga tidak perlu datang ke kantor polisi karena pemohon bisa mendaftar dari mana saja bahkan sedang berada di luar daerah. Layanan pembuatan SKCK di Maros kini dipermudah melalui sistem digital.
Pemohon tak wajib datang ke kantor polisi karena bisa dilakukan di mana saja lewat aplikasi di ponsel. Jika tidak membutuhkan fisik SKCK, pemohon dapat langsung mengunggah dalam format PDF yang nantinya akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan oleh pemohon. Pemohon bisa mendaftar di mana saja, mau di rumah atau di kantor, perjalanan bisa. Dan itu pun cara pengambilannya bisa diambil langsung di Polres, atau kalau tidak butuhkan fisiknya ada dalam bentuk PDF yang masuk di email pemohon masing-masing. Layanan pembuatan SKCK melalui online disambut baik oleh masyarakat. Menurut salah satu pemohon, layanan lewat daring ini lebih efisien karena tidak memakan waktu yang lama. Lebih mudah daripada yang manual. Ini lebih cepat ya? Lebih cepat. Proses pembayarannya juga bagaimana? Kalau proses pembayarannya langsung online juga, Pak. Online juga ya, jadi semuanya memudahkan ya? Iya, lebih mudah. Sangat terbantu dengan adanya program SKCK online ini? Iya, sangat terbantu. Siap. Hadirnya layanan pembuatan SKCK melalui online diharapkan mempermudah masyarakat dalam pengurusan SKCK. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Dua pria warga Kabupaten Goa tewas dianiaya tetangganya. Tak terima, keluarga korban mengamuk dan mendatangi rumah terduga pelaku. Sejumlah orang mendatangi rumah terduga pelaku penganiayaan terhadap dua pria warga Dusun Tete Batu, Kelurahan Pekang Labu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi berusaha mencegah aksi perusakan. Peristiwa bermula saat korban dan menantunya tengah pesta miras sambil menyetel musik keras. Tangga korban yang merasa terganggu mencoba menegur keduanya, namun terlibat cekcok hingga berujung perkelahian. Kurang tahu juga, yang pasti ditinggal 2 orang, mertua sama anak. Sekitar jam berapa itu kejadiannya? Baru-baru. Terus ini korban dibawa kemana? Ke rumah sakit. Rumah sakit. Pelakunya orang di mana tuh? Apa ada hubungan keluarga sih? Tetangga juga. Korban dan menantunya sempat dilarikan ke rumah sakit karena terkena sabetan senjata tajam. Namun nyawa keduanya tak tertolong. Usai melakukan penganiayaan, terduga pelaku menyerahkan diri ke pihak berwajib. Ada 2 korban MD, di mana satu pelaku inisial S juga telah menyerahkan diri di Polres Goa, dan saat ini kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap yang bersangkutan. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah kedua korban dimakamkan di pemakaman umum Dusun Tete Batu. Polisi masih memeriksa terduga pelaku untuk mengungkap penyebab pasti perkelahian. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga salah paham, seorang polisi berpangkat Aibtu memukul sopir truk di Pangkep hingga korban luka di wajah. Pelaku telah ditangkap dan diperiksa Propam. Seorang sopir truk bernama Hartono dianiaya oleh seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Labakang, Pangkep. Pelaku berpangkat Aibtu mendorong, memukul dan menendang korban di area SPBU. Meski korban telah meminta maaf, pelaku tetap menganiayanya. Terlihat juga beberapa orang yang diduga rekan pelaku ikut intimidasi korban. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka di bagian wajah. Saat dikonfirmasi, Wakapolres Pangkep Kompol Sugeng membenarkan adanya penganiayaan itu. Menurut keterangannya, penganiayaan berawal dari senggolan antara kendaraan pelaku dan truk korban. Saat korban memberikan uang pengganti perbaikan kendaraan sebesar Rp100.000, pelaku diduga tersinggung lalu memukul korban. Pak Herul ini kemudian didatangi, setelah datangi ada perdamaian. Namun perdamaian itu ada diberikan uang 100.000, tapi dia tidak terima, tidak dikembalikan uang itu, akan tersinggunglah sehingga terjadi pemukulan. Jadi tidak benar itu kalau pengeroyokan, pemukulan satu aja anggota Polri yang ada di situ, ada Herul. Namun yang bersangkutan kami sudah amankan tadi malam. Pelaku saat ini telah ditangkap dan diperiksa oleh Propam di Mapores Pangkep.
Polisi turut memeriksa sejumlah saksi termasuk korban. Wakapolres Pangkep berjanji akan menindak tegas pelaku karena melanggar kode etik. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.